Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Lutfi dari Teknik Informatika 5C. Di sini saya bakal mendemokan proyek UAS saya yaitu web service dengan tema blibli.com. Dan di sini kebetulan belum saya ubah, harusnya blibli.com. Di sini ada studi kasusnya, detail startupnya. Di sini ada nama startup dan di sini deskripsi startup, nama aplikasinya dan deskripsi aplikasi. Lalu di sini ada endpointnya. Seperti ini endpointnya. Ada blogspot, ada page management, ada comment management, ada kategori dan lain-lain. Ini juga memicu adanya IRD ya. Maksudnya jadi ada ini tuh langsung di sini ada IRD-nya gitu. IRD-nya menyesuaikan yang di atas dan sebaliknya. Dari sini ada tabel IRD, ada 6. Yang pertama ada page yang berisikan ada user ID, page name, ada page slug, ada page content, ada page create ad, ada update ad, dan ada page thumbnail URL ad. Nah, yang kedua ada user ID dan PK-nya ada user ID ya. Lalu ada user email, username, user password, ada user address, user date, user gender, user create ad, user update ad. Lalu ada product ID, product name, product price, product dash, product picture, user ID, product kategori. Dan juga ada komen yang isinya ada comment ID, user ID, comment content, product ID, comment create ad, comment update ad. Lalu ada kategoris post, ada PK-nya itu kategoris ID, FK-nya kategoris ID, FK-nya product ID. Lalu ada kategoris ID, kategoris name, kategoris slug, kategoris create ad, dan kategoris update ad. Lalu setelah ini saya bakal menampilkan codingannya yang saya buat di VS Code. Oh, sebelum codingannya, saya mau menampilkan dulu. Ini ada GitHub-nya ya. Nah, seperti ini. Jadi bentar kita coba dulu. Nah, di sini ini ada bagian Lutfi, ada kategoris beres dan lain-lain. Ini tuh kami menjodohkan atau menghubungkan dua GitHub menjadi satu, atau jadi ada file yang dikirim dari GitHub yang satunya. Nah, di sini ada GitHub Akmal Mulki, yaitu kelompok saya menjadikan project ini dua yang mengerjakan. Nah, tandanya bagaimana yang saya kirim dari GitHub saya, ini ya, ada bagian Muhammad Lutfi, nah ini, dan lain-lain juga ada sebagian lain-lain punya, atau yang saya buat. Jadi dalam project ini kami bagi dua tugas, seperti itu. Nah, ini di dalamnya, untuk file-filenya, nah lalu di download sehingga ada di VS Code-nya, seperti itu. Nah, di sini ada kategoris controller. Nah, kategoris controller di sini sebagai codingan yang di tabel IRD tadi juga untuk memanggil di IRD-nya seperti itu. Ini ada kategoris post. Nah, ini isi tabelnya. Di model sini ada isi tabelnya. Seperti di kategoris post ini ada kategoris ID, produk ID, kategoris ada maksud saya ini komen dan kategorinya juga seperti ini ya kategorinya. Nah, untuk page, ada seperti ini yang isi tabelnya seperti itu dan lain-lain, sama seperti yang lain. Untuk produk usernya juga seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu ada ini tabel hasil migration di CMD. Seperti ini hasilnya. Kalau menggunakan Sublime SMPP itu di CMD, kalau di VS Code bisa di sini langsung. Nah, ini nama di dalam tabelnya. Ada create kategoris, ada create page tabel, ada create user. Nah, untuk yang ini yang ada di dalam tabel ya. Seperti ini, maksudnya ada email, name, password, address, date, gender. Nah, ada di sini. Nah, seperti itu. Nah, ada name, slug, content, ini ya, user, email, name, password, address, date, gender, create ad, update ad, seperti itu. Nah, lalu ada di dalam folder routes ada file wphp. Nah, apa sih wphp itu? Nah, wphp ini yaitu berupa alamat yang nantinya bakal ditampilkan pada Postman dan ditampilkan dan diuji coba berhasil atau tidaknya seperti ini.
admin kategori, page, user, produk, komen, dan kategori post. Lalu kita lanjut aja ke postman-nya untuk mengecek apakah sudah berhasil apa belum. Nah, di sini ada dua blibli. Di sini ada blibli yang dibuat Akmal dan di sini ada blibli yang saya buat di laptop saya. Lalu di ekspor dan diimpor ke sini seperti itu. Nah, kita coba dulu yang pertama untuk page. Di sini ada admin get all page sudah dicoba. Nah, seperti ini hasilnya dan ini alamatnya, ini hasilnya. Seperti itu. Lalu kita coba yang kedua, admin got one page ini menggunakan ID. Seperti ini ID-nya 1, ini alamatnya. Nah, ini hasilnya. Nah, untuk post ini harus mengisi body sehingga menghasilkan ke sini. Nah, ini bodinya. Nah, ini hasilnya. User ID 3, pack name-nya elektronik, pack kontennya monitor. Lalu ada put. Nah, put di sini ada ID 1, ininya alamatnya, untuk ID untuk bodinya juga ini diisikan. Untuk ID-nya, user ID-nya 1, pack name elektronik, pack kontennya komputer. Nah, seperti ini hasilnya. Seperti itu. Lalu ada del. Del ini untuk mendelete datanya. Nah, ini delete datanya ID 2. Nah, ini hasilnya jika berhasil di-delete. Lalu yang kedua, kita coba kategori. Nah, untuk kategori masih sama, alamatnya hanya saja beda file yang dituju. Nah, seperti ini ada ID 1, name baju, slagnya baju, lalu di sini ada post. Nah, post di sini sama seperti yang tadi, ini menampilkan bodinya juga. Untuk name-nya kemeja, untuk slagnya juga kemeja, ini name sekaligus slag. Jadinya kayak gini ya. Ini hasilnya ID-nya 3. Nah, lalu ada put. Kita lihat ke bodinya. Nah, ini ID-nya 3. Nah, ini isinya, ini hasilnya. Lalu ada del, hasilnya harusnya sama. Nah, seperti ini jika berhasil dihapus. Lalu yang kita masuk ke bagian saya, yaitu ada user, produk, komen, kategori, post. Kita coba satu-satu. Kita coba user. Di kita ada get user, alamatnya masih sama seperti yang lain, hanya saja beda filenya. Ini users. Nah, seperti ini hasilnya. Lalu di sini ada get user ID, ini terdapat ID-nya. Nah, seperti ini. Lalu ini hasilnya. Lalu di sini, nah sebelumnya kenapa ada hasil seperti ini? Nah, ini tuh dari Heidi yang sebelumnya saya buat gitu. Di dalam data ini terdapat di Heidi di laptop saya. Jadi sebelum ke sini itu buat database dulu, lalu buat datanya di Heidi sehingga terhubung ke sini. Kayak gitu. Lalu ada post. Nah, ada post seperti ini ya. Ini bodinya kita lihat seperti ini isinya. Lalu hasilnya langsung ke sini. Kayak gitu. Lalu ada put untuk update. Nah, seperti ini. Ini 2. Nah, seperti ini hasilnya, ini alamatnya. Lalu ada del. Nah, sudah berhasil. Lalu ini yang dihapus, ID-nya 2, dan hasilnya seperti ini, sudah dihapus untuk yang ber-ID 2. Lalu yang kedua ada produk. Kita lihat apakah sudah berhasil. Sudah berhasil. Nah, seperti ini hasilnya. Lalu untuk get product ID, ini terdapat ID. Nah, untuk ID sini ada 1. Ini hasilnya. ID-nya 1, create ad, update ad, namanya baju, price-nya 20.000. Dash-nya BJ, picture-nya real pic, kategorinya pakaian, user ID-nya 2. Lalu kita ke post, ada add. Nah, di sini ada produk. Ini alamatnya sama ya kayak tadi, ini body. Nah, ini isinya. Dan langsung ke sini untuk hasilnya. Lalu kita coba update ad. Nah, untuk update ad seperti ini kita lihat di bodinya apakah sudah sesuai. Nah, sudah sesuai ya. Namanya kemeja, harganya 100.000, picture-nya real, user ID-nya 1, kategorinya pria, yang sudah sesuai ya. Itu ini dash-nya KJ seperti itu. Lalu kita lihat del, apakah sudah berhasil dihapus? Nah, sudah berhasil dihapus ya. Seperti ini hasilnya.
Lalu kita coba lihat komen. Nah, untuk komen, untuk yang pertama kita coba lihat hasilnya. Nah, seperti ini hasilnya, sudah berhasil ya. Ini alamatnya, ini hasilnya. Lalu kita coba create comment ID. Ini terdapat ID seperti yang lainnya. Nah, yang ID-nya 1, ini hasilnya. ID-nya 1, kontennya elektronik, user ID-nya 1, produk ID-nya 1. Lalu kita lihat post. Nah, untuk post ini terdapat body yang diisikan dan sehingga menghasilkan ke sini. Kontennya barang perkakas, user ID-nya 1, produk ID-nya 1. Lalu kita lihat ke put. Nah, seperti ini. Untuk ID-nya 2, create ad-nya, update ad-nya, kontennya pakaian, user ID-nya 1, produk ID-nya 1. Lalu delete, harusnya sama seperti yang lain. Jika berhasil, nah sudah berhasil ya. Yang dihapus ini ID-nya 2, pesannya halaman sudah berhasil dihapus, komennya ID 2. Komen ID-nya 2. Lalu yang terakhir, kita coba kategori post. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini alamatnya, ini hasilnya, sudah berhasil. Lalu yang kedua, terdapat ID. ID-nya 1, ini hasilnya. Sudah berhasil, lalu kita lihat post. Nah, sudah berhasil. Ini hasilnya, ini ID-nya. Ini alamatnya. Untuk bodinya kita lihat sudah sesuai apa belum. Nah, produk ID-nya B, kategori ID-nya B sudah sesuai. Lalu kita lihat put. Apakah sudah sesuai juga. Lihat ke bodinya. Nah, seperti ini. Produk ID-nya remaja, kategori ID-nya pakaian remaja. Seperti ini produk ID-nya remaja, kategori ID-nya pakaian remaja. Untuk delete, apakah sudah berhasil? Nah, sudah berhasil ya. Untuk delete yang ditunjukkan ID 2 seperti yang di sini ID-nya 2. Kita lihat lagi untuk memastikan ID-nya 2 ya. Ini yang diarahkan, yang dihapus ID-nya 2. Nah, sudah berhasil ya. Sudah berhasil dihapus untuk yang terakhir. Nah, mungkin gitu aja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan salah-salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum.